bahwa kita memang saat ini sedang berada di puncak fitnah akhir zaman. Sekarang Arab Saudi ada di titik ternadirnya, di titik terlemahnya dalam berislam. Bahkan Pangeran Salman di bulan April kemarin di acara televisi resmi, dan tidak ada sedikit pun ragu-ragu mengatakan, saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sahih ke bawah kata. Maka wajarlah kalau hari ini Arab Saudi sebagai benteng terakhir penegakan secara Islam di dunia jebol sudah. Arab Saudi menuju kepada kefasingan yang paling permanen, Mbak. Para dukun-dukun bermunculan, paranormal, peramal bermunculan di mana-mana. Ya, ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'du. Masyiral muslimin, segala pujian dan syukur kita tetaplah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Allah membangunkan kita, memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk memperbanyak persiapan kita menuju kampung keabadian. Pagi hari ini kita telah berjamaah salat subuh, dan semoga Allah menerima amal ibadah berjamaah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang berdoa di antara kita tadi dan yang akan berdoa nanti waktu salat sunat syuruk, semua doanya juga dikabulkan, diijabah oleh Allah. Allahumma taqabbal. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk habibina wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang kami muliakan, tema yang diminta untuk kita bedah pada subuh hari yang barakah ini adalah kiat dan cara melindungi diri dan keluarga dari segala fitnah akhir zaman. Baiklah, untuk memastikan kepada ayah bunda sekalian, kepada saudara-saudariku, bahwa kita memang saat ini sedang berada di puncak fitnah akhir zaman. Mari pada pagi hari ini kita agak seperti kuliah sedikit, Pak. Kita menulis di papan tulis, dan kita semua akan menyaksikan, dan daya ingat kita akan jauh lebih kuat insya Allah saat kita melihat apa yang kami oret-oret di whiteboard kita. Jadi kalau tidak keberatan kepada bapak-bapak semuanya, untuk kita berada di depan, biar saya menuliskan papan tulis perkara-perkara yang memang sangat strategis sekali untuk kita ilmui tentang akhir zaman. Bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini papan tulis agak kemari sedikit. Karena Bapak bilang Arab Saudi sekarang udah baik ya. Arab Saudi bahkan sepakat kita mengatakan sekarang Arab Saudi ada di titik ternadirnya, di titik terlemahnya dalam berislam. Betul tidak, Bapak? Betul tidak, Bu? Bahkan Pangeran Salman di bulan April kemarin di acara televisi resmi
dan tidak ada sedikit pun ragu-ragu mengatakan, saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sahih ke bawah kata. Hadis sahih ke bawah ditolaknya semua. Yang diterimanya cuma hadis mutawatir karena dia sama kekuatannya dengan Al-Quran. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, paling-paling hadis Nabi 1/8 cuma yang mutawatir. 78 lainnya ditolak semua. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, semua ditolak. Maka wajarlah kalau hari ini Arab Saudi sebagai benteng terakhir penegakan secara Islam di dunia jebol sudah. Arab Saudi menuju kepada kefasingan yang paling permanen, Mbak. Kalau baca lihatlah bagaimana perangnya muda-mudi sekarang di Arab Saudi, bahkan orang tua. Baju-ubahnya pakai sal, pakai igal, tetapi baju joget-joget. Madu-adu botol yang sudah isinya minuman keras. Ya. Mereka mengundang penari-penari India, penyanyi-penyanyi hot dari seluruh dunia. Mereka mengadakan acara-acara yang tidak patut, tidak pantas. Bahkan di Indonesia pun masih kita katakan itu tak patut, tak pantas. Tapi dibuat di sana. Jadi pada fase fasikan dan maksiat memang menyebar menjadi merajalela. Para ulama di Arab Saudi ribuan yang ditangkap. Sedang khutbah, sedang ceramah, sedang di rumah, sedang acara seminar. Di depan publik ditangkap-tangkapi masuk penjara sekarang. Itu Arab Saudi loh Pak. Setelah sebelumnya seluruh negeri Arab berlomba-lomba menangkapin para ulama. Ya, agar Bapak Ibu mengetahui keadaan kita sekarang ini, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalau para ulama-ulama yang lurus-lurus ditangkap-tangkapin, apa yang terjadi berikutnya? Kedua, kefasikan, dolalat, aliran-aliran sesat diciptakan oleh Barat, diciptakan, didanai oleh Eropa, ya, dan sengaja dimunculkan sampai kepada tingkat aliran-aliran yang mengkafir-kafirkan semua kelompok di luar kelompoknya, ya, semacam Wahabi dan sebagainya. Mereka ini ditopak sehingga pada akhirnya umat ini pecah-pecah, lalu sesat. Banyak umat ini yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau pemerintahan Islam yang berdiri di dunia, tugas pemerintah yang terkuat adalah menutup pintu-pintu maksiat dan menjaga rakyatnya umat Nabi Muhammad jangan sampai sesat dari jalan yang lurus. Ini kewajiban pemerintah. Tetapi fase kapan ini bukan pemerintahan Islam yang memimpin dunia. Bukan. Saat ini pemerintahan yang ada di muka bumi, kata Rasulullah, mulkan jabariyat. Sampai di sini tatangko nak pelajaran awak Pak. Lai tatangko. Iko jangan katakan kareh mana pelajaran Buya Mbah. Bukan masalah kareh. Ini pelajaran akhir zaman. Kalau pelajaran akhir zaman memang suntikannya agak sedikit ekstrim. Supaya kita juga tidak tanggung-tanggung hati kita menghadapi akhir zaman ini. Kalau Bapak Ibu sepakat, Ibu setuju, maka otomatis Bapak Ibu juga akan mengeluarkan semua potensi untuk mempersiapkan diri, menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, Pak. Setelah kesesatan menyebar di mana-mana, maksiat juga beredar. Bapak Ibu sudah tahulah bagaimana moral anak-anak kita sekarang, Pak ya. Jangankan tingkat kuliah, SD saja sekarang sudah berhasil dan bisa memperkosa anak SD yang lain. Nggak tanggung-tanggung di depan kawan-kawannya rame-rame karena ada tontonan yang mereka tonton. Sesuatu yang paling kami khawatirkan, kita khawatirkan para pendidik generasi paling khawatir dengan handphone di tangan anak-anak. Akhirnya mereka dapat mengambil momen yang tepat untuk menghancurkan generasi. Kefasikan, kemaksiatan betul-betul sudah menjadi pakaian kehidupan. Maka bertahan pada akhir zaman ini luar biasa berat. Malam tadi di Masjid Taqwa kami sampaikan kepada Bapak Ibu kami yang ada di sana hadis Nabi tentang betapa beratnya umatku yang berislam pada masa itu, kata Nabi. Berat. Saking beratnya, orang yang sabar di antara mereka, orang yang istiqomah di antara mereka berhak mendapatkan 50 kali lipat pahalanya para sahabat masa ini, kata Rasulullah. Waktu itu Allah Akbar. Itu tanda apa, Pak? Tanda beratnya ujian yang akan dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman ini. Para sahabat masih ada Nabi Muhammad.
Ada apa-apa sedikit, ada Nabi yang menyelesaikan. Ada apa-apa sedikit, ada Nabi yang menguatkan hati mereka. Ada apa-apa sedikit, ada Nabi yang mengarahkan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Lah kalau sekarang apa? Apalagi dengan ditangkap-tangkapinya para ulama kita. Apa yang terjadi? Siapa yang menyiring umat? Siapa yang mengarahkan umat? Umat yang tanggung-tanggung ngaji, umat yang tanggung-tanggung menuntut ilmu, maka mereka sangat mudah dibuat sesat. Betul ya Pak ya? Bu? Hasbunallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Saya dari 2009 sampai 2014. Hampir tiap bulan saya ceramah di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Hampir tiap bulan saya berdatang. Sehingga orang imigrasi itu kenal semua. Di mana-mana sudut Malaysia itu orang dengar. Tapi pada akhirnya, rezil yang memang disebutkan oleh Nabi, dibisikin oleh setan-setan manusia, merasa jengah dan gelisah mendengarkan kajian ini, lalu mereka mengatakan, Uzma di-ban. Ya, di-ban itu apa? Dilarang. Ya. Dilarang untuk berdakwah di Malaysia. Yang kita sampaikan adalah, ini bahaya fitnah. Ini antisipasi yang harus kita lakukan. Tapi Alhamdulillah, saat saya dilarang bermunculan ustaz-ustaz lainnya di dalam negeri Malaysia untuk juga menyambung dan menyampaikan risalah ini. Dah selesai. Berarti misi saya menyampaikan yang terpenting ini sudah ada yang menyambut, sudah dikembangkan sekarang di sana. Alhamdulillah. Sekarang fokus di Indonesia. Bapak, Ibu yang kami muliakan. Jadi, kesyirikan. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Di akhir zaman, kesyirikan seperti atmosfer di mana-mana terhirup oleh umat Nabi Muhammad. Di mana-mana. Dan Bapak Ibu mendengarkan kajian kita malam tadi di Masjid Taqwa, bahwa dosa terbesar nomor 1 dari seluruh dosa besar yang ada, bahkan bisa menyebabkan orang lepas dari Islamnya, adalah syirik. Syirik akbar. Syirik besar. Nah, kesyirikan di akhir zaman ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55, kesyirikan ini merata menyebar di mana-mana. Bahkan orang-orang musyrik mendapat panggung di televisi, ya, menjadi tontonan yang menarik, tontonan dijadikan tuntunan, dan tontonan itu adalah kesyirikan. Para dukun-dukun bermunculan, paranormal, peramal bermunculan di mana-mana. Ya, ajaran-ajaran, amalan-amalan yang mengandung kesyirikan betul-betul mendapatkan tempat. Maka bayangkan ancaman yang dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman. Bayangkan anak bapak ibu, ya, di mana para dukun-dukun, para ahli-ahli sihir bermunculan dalam bentuk yang perlente, tampang yang gagah dan gaya. Lalu mereka mengatrasikan kemampuan sihir mereka, menyebabkan banyak mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda tertarik dan ikut belajar. Tertarik dan ikut menjadi pengikut sekte-sekte yang seluruhnya menjadi abdi-abdi setan. Ini adalah fase keempat, kesyirikan. Hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ingat wahai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umpamanya selamat karena dari pelajaran-pelajaran Bapak selama hidup ini jadi pegangan, apakah ada jaminan anak Bapak Ibu bisa selamat? Sudah cukupkah Bapak Ibu memberikan bekal kepada anak Bapak Ibu? Akidah mereka kuat, iman mereka mantap, tauhid mereka lurus. Sudahkah cukup? Bila belum, Bapak Ibu akan bertanggung jawab loh di depan Allah nanti. Kita akan dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Kalau bapak masuk neraka, belum tentu anak akan ikut ke bawah. Tapi kalau anak masuk neraka, karena kelalaian kita, kita pasti ke bawah. Betul Ibu? Maka, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang beriman kalau meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Lemah yang paling dikhawatirkan di sini adalah lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah imannya, lemah tauhidnya. Ini yang paling dikhawatirkan. Baru yang lain-lain, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah fisik, lemah kesehatan, baru yang lain-lain. Tapi yang paling dikhawatirkan lemah itu adalah lemah agama.
Kalau kita miskin di dunia, tapi agamanya kuat, insya Allah surganya selamat. Dan itulah kehidupan kita sesungguhnya. Kalau kita tidak berpendidikan di dunia, hanya tamat SD, bisa jadi SD juga nggak pernah selesai. Insya Allah agamanya kuat, dia selamat di akhiratnya. Kalau seandainya kita tidak bisa menguasai politik, karena memang kita politik dikadalin terus, ya sudah. Selama agama kita kuat, di akhirat kita menjadi pemenang, tetap menjadi raja-raja di dalam surga. Tapi kalau agama ini benar yang lemah, di dunia kita sengsara, menjadi pecundang, menjadi korban dan mangsa. Di akhirat kita adalah ahlun nar. Alangkah menderitanya kita dunia akhirat. Kita sudah dengar tadi, 2/3 umat Nabi di fase keempat batal menjadi ahli surga. Mereka adalah ahli neraka di akhir zaman. Dan 2/3 itu kalau 1,8 miliar berarti 1,2 miliar kita akan menjadi ahli neraka. Cemaslah kita. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah khawatir. Ibadah Allah yang kami muliakan. Kode dek basi karena yang tamasi flu selayang. Rasa di Malaysia apa ngaji rasanya? Di Malaysia tuh Pak tiup musaji bu. Datang tu siang, datang tu malam. AC bisa sabaligo. So, tu adalah saya tagak le, pakai kipih lo le. Masya Allah. Soalnya rancak lebih nyaman jemaah. Lebih adem ya. Tetapi kalau kondisi fisik sedang tak fit, karena ini gaca lah soalnya di dua. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Sekarang ini masih ada teknologi, kita nikmati saja. Sampai di sini, Bapak Ibu, setelah kita secara gamblang menyebutkan kondisi keadaan keagamaan umat di akhir zaman, ya, kefasikan, maksiat, kesesatan, kesyirikan, dan ini yang paling kita khawatirkan berikutnya, kemunafikan. Banyak umat Nabi Muhammad yang jadi munafik di akhir zaman. Kiblat hatinya, kiblat otaknya cuma fulus. Ya. Agama menjadi pajangan saja. Tidak ada, agama hanya menjadi simbol, menjadi status agama orang dalam KTP saja. Kemunafikan. Sementara kita sudah tahu dari dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang munafik itu adalah kapupu api neraka. Mereka di dasar neraka yang terdalam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada mendengarkan ayat-ayatnya Pak ya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya seluruh orang-orang munafik tempatnya di dasar-dasar neraka yang terdalam. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemunafikan di akhir zaman ini benar-benar banyak mewabah, menyerang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Gampang kalau ingin menandakannya seperti apa, Buya? Gampang sekali. Nabi mengatakan, kalau ingin tahu orang munafik, saya menandakan mereka pada waktu sholat isya dan sholat subuh, kata Nabi. Jika ada orang-orang yang aku meragukan imannya, aku memperhatikan mereka cukup di sholat isya dan sholat subuh. Apakah mereka berjamaah atau tidak ke masjid? Karena athqalu sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dikerjakan secara berjamaah dari orang-orang munafik hanyalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Yang datang ke masjid isya, yang datang ke masjid subuh, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian, dia adalah umatku yang beriman. Tapi kalau di rumahnya sholat isya'nya, di rumahnya sholat subuhnya, apa boleh matorilah katabi. Bisa jadi matorilah tapi mana? Barunya sholat subuh di rumah lo leh. Sudahlah. Ini tandanya dalam ibadah. Mereka berat sekali melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau isya dan subuh saja dia berjamaah di masjid, pasti zuhur asar zuhur asar maghribnya
dia akan lebih ringan lagi ke masjid. Karena yang solat yang berat saja dia sudah sanggup ke masjid. Nah, Nabi berkata, "Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau menyaksikan ada orang yang rajin ke masjid, solat 5 waktu, rajin ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian semua bahwa orang itu memang orang yang beriman. Itu gambaran yang mudah untuk ditanda. Lihat saja solatnya. Apakah dia hobi solatnya di masjid? Orang beriman tuh. Tapi kalau hobi solatnya di toko, di kantor, ya, oke lah di toko, di kantor, tapi lah ya ada masjidnya, ada musolanya, lebih jamaahnya sebenarnya mending. Cuma isya dan subuh, biasanya kan subuh orang belum berhenti kerja kan, isya kan orang dah pulang kerja kan, lihat itu, kan berjamaah nggak dia ke masjid? Kalau dia berjamaah ke masjid, mukmin. Kalau nggak berjamaah di masjid, imannya sedang ada masalah. Titik. Yang menyampaikan ini bukan Zulkifli Muhammad Ali, tetapi yang menyampaikan guru besar kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaknya kira-kira besok mudah-mudahan solat subuh kita di Masjid Mujahidin ko penuh kandaknya, amin. Di setiap masjid kita berharap di mana-mana saja kajian ini kami sampaikan. Kemunafikan ini sangat mudah terlihat di dunia pendidikan, sangat mudah terlihat di dunia bisnis ekonomi, sangat mudah dilihat di dunia politik, sangat mudah dilihat di dunia muamalah. Kemunafikan ini sangat mudah. Tapi bagi kita, supaya memastikannya, lihat saja dalam ibadahnya. Sholat 5 waktunya, ke masjid dah. Khususnya isya dan subuh. Kalau Bapak Ibu khawatir, nggak mau jadi orang munafik, ada solusinya. Apa kata Rasulullah? Solusi kalian adalah sholatlah 5 waktu berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selama 40 hari 40 malam, di mana kalian selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi mulai rakaat pertama imam mengawali Allahu Akbar, mulai saja kita langsung bisa mengikuti Allahu Akbar. Bisa kita ikuti 40 hari 40 malam. Aku menjamin, kata Rasulullah, aku menjamin umatku itu akan selamat dari 2 hal selama-lamanya. 1, dia akan selamat dari sifat munafik sampai dia meninggal dunia. 2, dia akan selamat dari api neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah menginjakkan kakinya dalam neraka selama-lamanya. Jadi ternyata mengawali agar kita dilindungi Allah dari sifat munafik adalah sholat lagi. Yaitu sholatlah 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Sedang jalan awak, azan orang baranti, supaya kita bisa mendapatkan sholat berjamaah, dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sedang rapi awak, azan orang baranti, supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dan seterusnya. Sana mengalih awak, mulai mengaji-ngaji tenang, bersiap-siaplah kadai. Kalau nak ada orang rumah kamu menunggu, pembantu, pegawai segala macamnya, tutup dulu. Tutup solat. Pulang solat buka balik. Rezeki nak kelari tu, bakal lebih banyak insya-Allah. Apa saja kegiatan kita? Ibu-ibu bertuju, "Buya, kami ke masjid juga kah?" Serancaknya. Kalau kami kerjakan tepat waktu di rumah apa agaknya? Boleh. Karena kata Rasulullah, solat wanita kalau mau ke masjid jangan dilarang mereka, biarkan mereka ke masjid. Tapi kalau mereka solat di rumah, salatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Kalau mereka mau solat di rumah-rumah mereka, asal tepat waktu, itu lebih baik bagi mereka. Yang penting tepat waktu. Kan syaratnya harus berjamaah, Buya. Carilah berjamaah. Bapak minantu, bawa kemanakan? Bawa anak yang ada di rumah yang produksi. Berjamaah pula di rumah, tepat waktu. Hidupkan suasana itu. Kerjakan 40 hari. Insya Allah, semua sifat-sifat munafik dijamin kata Rasulullah. Sampai dia mati, dia tidak akan pernah terserang sifat munafik. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, kalau seandainya setelah hari ke-20, pas masuk hari 21, kita tertinggal sholat berjamaah zuhur umpamanya, ya, tertinggal kita. Bagaimana, Bu ya? Kalau kita tertinggal, pahala kita sholat berjamaah tetap abadi di sisi Allah, insya Allah, selama kita ikhlas ya.
Akan tetapi hitungan sholat berjamaah kita dimulai lagi dari awal. Dimulai lagi dari awal. Jadi besok hitung lagi 1. Hari pertama dari subuh. Terus lah 39, hampir hari ke-40 lah. Sholat maghrib tidak tahaja berjamaah dah. Ulang balik besoknya hari pertama. Letak lo tu Pak. Letak lo. Supaya Pak terjamin, Ibu terjamin tak akan pernah dicicipi dek neraka walaupun sadar tiap. Itu rasanya harago yang mahal-mahal hanya dengan pengerjaan solat berjamaah. Indah barik do kalau tekad awak buai supaya awak selamat daripada sifat kemunafikan. Bu, le sanggup bu? Bu ya, kalau kami haid ba'aka. Kami kan padusi ada haid kok. Padusi kan ada nifas ba'aka. Kalau ibu ada dispensasi. Sedang hari ke-15 datang haid. Haid itu enggak dihitung. Seminggu haid. Dan selesai suci, langsung sambung. Hari ke-16. Tuh, bisa tak kalau gitu bu? Bisa. Yang penting ibu hatinya kuat, tekadnya kuat, mantap. Ibu bisa selamat dari sifat munafik. Insya Allah Ta'ala. Begitu. Terakhir, apa yang banyak menyebar di akhir zaman? Nah ini, kemurtadan. Ini yang kita kajikan malam tadi ya. Kalau kita kajikan wajib takwa malam tadi, kemurtadah. Umatku pada masa itu hanya karena jabatan, hanya karena fulus, hanya karena dunia. Pagi dia masih ada iman, siangnya datang ujian, sorenya sudah kafir. Ada umatku sorenya masih ada iman, malamnya datang ujian, besok paginya sudah kafir. Hanya demi dunia mereka banyak yang berubah. Dan kami telah menyebutkan apa-apa yang menyebabkan seseorang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala disepakati oleh seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ijma' mereka dianggap sudah keluar dari Islam. Walaupun dia masih merasa dirinya Muslim. Walaupun orang awam masih menganggapnya Muslim. Tapi menurut Allah dia keluar dari Islam. Ada 10 pembatal keimanan. Ada 10 pembatal syahadat. Dan 10-10-nya ini satu saja dibuat sudah cukup untuk mengeluarkan orang dari Islam. Nah di akhir zaman ini yang banyak. Apalagi dengan munculnya tanda besar kiamat nomor 2. Ya, baiklah. Di penghujung fase keempat, kita akan mendapati 4 tanda besar kiamat di penghujung fase keempat. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi akan dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal, menyelimuti dunia. Tidak ada satupun matahari yang tembus ke bumi. Lamanya 40 hari 40 malam, gelap gulita segelap-gelapnya. Dan ini disebut oleh Allah dengan sebutan dukhan. Ya, sebutan dukhan. Bahkan dalam Al-Quran salah satu surat disebut dengan surat Ad-Dukhan. Ya, kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Lamanya 40 hari 40 malam. Orang tidak bisa waktu membedakan kapan siang dan kapan malam. Orang tidak bisa menentukan waktu sholat. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara kami melaksanakan sholat ya Rasulullah? Pada masa itu kalian main agak-agak, main kira-kira. Jadi dulu sebuah, jadi dulu seluruh sholat kalian. Dukhan ini menyelimuti seluruh dunia. Dan ini tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang kedua, pasca dukhan, dunia ada pada puncak penderitaan. Manusia ada pada puncak kesengsaraan. Karena air berhujan dari langit tahun, tidak ada 3 tahun berturut-turut. Jadi ini paling lama 3 tahun setelah dukhan ya. Sebelum munculnya tanda besar kiamat kedua, setelah dukhan, tahun pertama sepertiga air dari langit tertahan turun ke dunia. Tahun kedua 2/3 air dari langit tertahan turun ke dunia. Tahun di mana terjadi tanda besar kiamat yang kedua, sama sekali tidak ada hujan di mana-mana di seluruh dunia. Pada tahun itulah tanda besar kiamat yang kedua muncul, yaitu manusia terlaknat yang dikhawatirkan kemunculannya oleh seluruh nabi dan rasul. Siapa Bapak Ibu? Dajjal laknatullah alaih. Dan Dajjal ini memiliki sihir yang sangat kuat, di mana dia mampu merubah alam dengan sihirnya. Langit
mendatangkan awan. Dengan telunjuknya awan diarahkan ke tempat yang dia ingin turunkan hujan di sana, maka turun hujan. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan tanaman hewan ternak, dan dia mengklaim, ana rabbul alamin, sayalah sebenarnya Tuhan semesta alam semesta yang selama ini kalian sembah. Dajjal ini banyak disembah oleh manusia. Pada masa itu kata Nabi, umatku 2/3 dari umatku nanti akan menjadi penyembah Dajjal. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Dajjal, setelah Dajjal keluar 1 tahun 2 bulan 2 minggu setelah itu, ya, terjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Apa itu? Yang satu-satunya yang mampu menghentikan Dajjal, satu-satunya yang mampu menahan Dajjal, bahkan membunuh Dajjal, dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan dari langit dunia Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi bercerita, sewaktu saya Isra dan Mi'raj, saya bertemu dengan saudaraku Isa alaihissalam dalam keadaan utuh badannya, nyawanya masih hidup, dan Nabi Isa menyembah Allah bersama para malaikat di langit dunia. Nabi Isa Allah turunkan nanti di akhir zaman sebagai tanda saat kiamat yang ketiga. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, barulah Allah lepaskan anak keturunan Adam yang paling biadab, paling brutal, tak punya hati, tak punya perasaan. Mereka diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 100. Nama bangsa ini adalah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini sekaligus menutup fase keempat. Ya'juj dan Ma'juj. Ini manusia, Bapak Ibu, manusia keturunan Adam. Sekarang ini mereka Allah sembunyikan dan Allah gaibkan dari pandangan manusia, tidak bisa dijangkau oleh satelit dan tidak bisa kayak pemuda Kahfi. 309 tahun mereka dalam gua, orang lalu lalang di depan gua itu, tapi tidak satupun yang bisa melihat mereka. Ya, macam itulah yang dan Ma'juj hari ini. Mereka tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa ditemukan oleh satelit dan teknologi apapun, tetapi mereka terus berkembang biak. Di mana posisi mereka? Tempat yang sudah dinyatakan oleh Ibnu Battuta, salah seorang pakar dan ahli pengembara dan pengelana, pakar Islam, sejarah Islam, namanya Ibnu Battuta, telah menemukan tempat itu, yaitu benteng raksasa yang berbungkus salju antara Azerbaijan dengan Armenia pada hari ini. Ya, di antara dua gunung ada tembok raksasa terbuat dari besi, dan besi itu sudah berbungkus dengan salju, licin sekali. Di balik tembok itulah tersembunyi bangsa ini, dan mereka berkembang biak terus. Mereka tidak dimakan oleh waktu, ya. Perasaan mereka masih sebentar, tapi sementara mereka beranak pinak. Ketika mereka keluar, banyak umat manusia dan cucu Adam yang dibantai oleh mereka. Mana yang lebih berbahaya? Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj? Kalau Ya'juj dan Ma'juj cuma mengakhiri kehidupan dunia ini saja, mereka tidak berbahaya bagi iman dan akidah. Justru mereka mempercepat kita pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terbunuh oleh mereka, kita syahid. Tapi kalau Dajjal, yang ditariknya, yang dicabutnya, yang dibujuinya adalah akidah kita, iman kita, dan ini membahayakan akhirat kita. Inilah fitnah terbesar Dajjal. Singkatnya, Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah berkat doa Nabi Isa alaihissalam dan tadi atas Gunung Tursina. Nabi Isa berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi agar Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj. Allah binasakan mereka. Singkatnya, setelah Ya'juj Ma'juj dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat manusia masuk pada fase kelima. Masuklah kita pada fase kelima, dan fase kelima ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Quran surat yang ke-24, surat An-Nur. Ayat yang keberapa Bapak Ibu? Ayat yang ke-55, yaitu dunia akan kembali dipimpin oleh Islam dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Pusat pemerintahan khilafah ini adalah Baitul Maqdis, Palestina hari ini. Islam memimpin kembali seluruh dunia. Bedanya saat fase pertama, kedua, ketiga, Islam hanya 2/3 dunia dipimpinnya. Di fase kelima, seluruh dunia Islam pimpin 100%. 100% dunia ini dipimpin oleh Islam.
Tapi saya fase kelima ini tak lama hidup di dunia. Pada fase kelima ini bertolak belakang habis dengan fase keempat. Kalau fase keempat, di mana-mana kemaksiatan, kefasikan, kesesatan, kesyirikan, kemunafikan, kemurtadan, bencana-bencana alam, peperangan, kelaparan, penyakit, orang jahat, semua kezaliman merebak di mana-mana, menguasai bumi. Di fase kelima kabarnya Nabi. Di fase ini puncak keadilan tegak seadil-adilnya. Dunia makmur semakmur-makmurnya, tidak ditemukan satu pun orang miskin di dunia. Semua kekayaan dalam berbumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga tidak lagi ditemukan orang yang mau menerima hadiah, sedekah. Tidak ada yang mau menerima. Sedekah ambil dia tak maaf. Di fase kelima bapak akan menolak. Kenapa? Di rumah bapak sudah bertumpuk-tumpuk emas, masing-masing orang punya kekayaan, ya, dan orang sudah tidak mau lagi menerima hadiah, sedekah. Jangankan untuk wakaf tanah, wakafkan tanah kok. Kalau mau wakaf sekarang, kalau mau bayar sedekah sekarang, kalau sudah tiba fase kelima, semua orang menolak. Jangankan beri zakat ya, sedangkan sedekah dan hadiah saja ditolak. Ada hadis ini sahih. Di fase kelima ini tidak ada orang yang jahat, penjara-penjara kosong, polisi-polisi nganggur, keamanan luar biasa, ya, rumah sakit sepi, karena orang juga untuk kesehatan. Binatang buas pun menjadikan jinak pada fase kelima. Cuma saya fase kelima ini tak lama. Kata Rasulullah, sab'ah sanawatin. Di hadis yang lain, tis'ah sanawatin, ya, hanya antara 7 sampai 9 tahun. Ternyata fase kelima ini tersingkat. Di fase kelima ini terjadilah 3 tanda besar kiamat. Jadi dalam hadis yang sahih, menjelang kehancuran alam semesta kiamat, terjadi dulu 10 tanda besar kiamat. 10. Nah, kalau yang 4 adalah yang mengunjung fase kita, fase keempat, maka di fase kelima ada 3. Lalu yang 3 lagi bagaimana? Yang 3 lagi, ya, yang 3 lagi nanti disaksikan oleh manusia selain umat Nabi Muhammad yang beriman. 4, 5, 6 dan 7. Tanda besar kiamat yang kelima, ini yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Nah, terbitnya matahari hanya 1 hari saja, 1 kali saja, bukan tiap hari, ya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi berkata, matahari menerangi bumi kalian sekarang. Nanti di akhir zaman akan Allah panggil, lalu matahari meninggalkan posisinya. Kalian yang ada di bumi akan merasakan gelapnya malam seperti 3 malam berturut-turut, terasa panjang, seperti 3 malam berturut. Setelah itu Allah suruh matahari, kembalilah kamu ke tempat kamu semula, tapi muncullah kamu dari sebelah biasanya kamu tenggelam. Maka matahari itu akhirnya kembali dan muncul dari sebelah barat. Saat itu orang-orang yang berlomba taubat, Allah sudah tutup pintu taubat. Orang berlomba pengen baca Quran, semua Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, sudah tinggal lembaran putih saja. Orang yang hafal Al-Quran, Al-Qurannya sudah diambil oleh Allah di malam yang panjang tadi, diambil oleh Allah untuk menjadi pelindung dan penyelamatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Matahari terbit sebelah barat. Setelah matahari sampai pertengahan di atas, Allah perintahkan matahari, kembalilah kamu tenggelam di tempat biasa, itu dari sebelah barat. Setelah itu besoknya diterbit normal ke sebelah timur. Ya. Nah, pada waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat 82. Jadi jangan Bapak Ibu mengatakan dongeng ini yang kita sampaikan dalam Al-Quran. Kalau kita orang beriman, ya, dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82 Allah sebutkan muncul binatang raksasa. Nama binatang itu Allah sebut dalam Al-Quran Dabbatul Ardi. Binatang ini besar sekali tetapi ramah dan bisa berbicara dengan manusia, memiliki kaki dan tangan yang banyak, dan dia menggenggam, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan cepat orang-orang ditangkapi, dan dia diberi pengetahuan oleh Allah. Dia tahu yang mana orang beriman, yang mana orang yang kafir. Saat itu orang yang beriman langsung diusapkan cincin Sulaiman ke wajahnya, menjadi putih berseri wajah. Orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya, menghitamlah wajah orang kafir. Setelah itu mereka dilepaskan. Wajah manusia beriman seluruh bumi terang, putih dan bersih. Wajah orang kafir seluruh bumi gelap gulita. Ya, dilepaskan mereka, sehingga orang kafir, orang beriman, karena ada lagi permusuhan, ada lagi peperangan,
saling bergaul seperti biasa, cuma panggilannya wahai muslim. Yang ini memanggil wahai kafir. Kalau ini menuduh kafir, wahai teroris. Jadi harus dipanggil non muslim, jangan panggil kafir. Ya, sudah ya ayyuhal kafir itu diganti ya ayyuhal muslim. Kita kembali, binatang ini hanya muncul 3 kali saja di muka bumi, ya di tempat-tempat yang berbeda-beda. Kemunculan terakhirnya di Mekah, kemudian dia kembali tenggelam di Mekah. Setelah itu binatang ini pun tidak pernah muncul lagi, dan terjadi tanda besar yang penutup. Nah, tanda besar penutup ini menjadi akhir fase kelima. Apa tanda besar kiamat yang ketujuh? Yaitu angin lembut akan berhembus dari negeri Yaman. Angin lembut ini sejuk, baunya wanginya kasturi kata Rasulullah. Ya, angin lembut ini dengan cepat membungkus permukaan bumi. Siapa saja umatku yang beriman saat itu hidup dan dia berada di gunung, angin ini akan sampai ke gunung. Ada umatku yang hidup dan dia beriman dan dia selalu di pulau, angin ini akan sampai ke pulau, akan sampai di lembah, akan sampai dalam gua. Kalau ada umat yang beriman sana. Ketika orang beriman tersentuh oleh angin lembut dari Yaman yang berbau wangi kasturi ini terhirup di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh umat yang beriman meninggal dunia. Di sini habis sudah umat Nabi Muhammad. Maka saya sebut istilahnya di sini finish. Startnya di mana? Startnya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Start di sini, finishnya adalah di sini. Ya, apa tadi Pak yang 7? Angin lembut, angin lembut berbau wangi kasturi. Ternyata ini bukan angin biasa. Ternyata ini angin misteri yang membawa kematian. Ya, maka angin lembut kematian. Dari mana sumber angin ini berhembus kata Rasulullah? Dari negeri Yaman. Ya. Setelah ini tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sama sekali. Orang yang tidak kenal dengan Allah, mereka tidak menyaksikan itu. Di hadis Nabi mengatakan, umatku akan hidup setelah itu, kemudian manusia hidup setelah itu 1 atau 2 generasi. Di hadis yang lain berkata 40 tahun setelah itu, 40 tahun setelah tanda besar yang ke-7 barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ya, setelah 40 tahun tanda besar baru terjadi kehancuran alam semesta. Hancur kiamat pun telah dimulai. 40 tahun setelah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jelas pembahasan kita Bapak Ibu? Cukup jelas? Sekarang kita kembali pada pembahasan kita di sini. Masih mau lanjut atau sudah? Kita selesainya sampai jam berapa? Sampai sudah. Kalau Bapak Ibu, saya lihat nanti ada yang keluar 3, 4, 5 orang, saya akan langsung sudahi. Ya, bagi saya, kalau seandainya Bapak Ibu masih bersemangat, insya Allah saya akan sampaikan sampai selesai saja. Ini lama-lama terus sampai selesai saja. Ya. Tapi kalau sudah ada yang meninggalkan bahasa kita ini, agak ibu berulang menandakan itu isyarat dari saya sudah ini. Maka saya akan sudahi, biar saya tidak menjadi beban bagi Bapak dan Ibu. Ya, baik, sudah sampai di sini penjelasan kita rasanya cukup dipahami ya. Oke, sekarang Bapak Ibu setelah mendengarkan budaya singkat ini, sepakat tidak kalau kita sekarang di akhir zaman? Nah, kita sudah di penghujung fase. Ini ruangan kosong ini banyak diterangkan telah terjadi telah terjadi sampai Arab Saudi hari ini menjadi jahil kembali, resiko letak hebat. Arab Saudi menjadi jahil kembali. Kalau rata-rata saudaranya Bapak, kita butuh waktu dari jam 8 sampai jam 5 sore, besok pada jam 8 sampai jam 5 sore, baru bisa melarang saudara. Ini mau sedikit saja lah, bahwa apa yang kita serahkan sini sudah terjadi seluruhnya. Pada akhir-akhirnya di sini adalah negeri Arab, khusus
seterusnya penguasa Mekah Madinah kembali menjadi jahiliyah. Sekarang dia masak lalu jogok. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, ini antara dua ini, menyebar dulu penyakit-penyakit yang menular di mana-mana, yang membawa kematian di mana-mana. Baru Arab Saudi menjadi jahil. Mungkin dari agama umum yang dulu, sepertinya duluan Arab Saudi menjadi jahil, baru penyakit-penyakit ini menyebar. Ke depan Pak, akan ada kematian umat kata Nabi seperti penyakit kambing. Sedang berjalan orang mati, sedang di rumah orang otak mati, dan itu merambah seperti di mana-mana. Hampir mirip dengan film Kingsman. Apa itu judul filmnya? Kalau ada yang nonton ya. Ini suatu gambaran penyakit diciptakan, kemudian disebarkan, dan orang-orang akhirnya disuntik dengan vaksin-vaksin. Kemudian setelah itu orang-orang yang sudah disuntik ini dengan melalui satelit, mereka akhirnya dikondisikan, ditekan saja tombol, orang yang sudah disuntik bermatian di mana-mana. Kata Nabi, di akhir zaman umat manusia akan mati seperti penyakit kambing. Sedang makan mati, sedang di mall mati, sedang kerajo mati, sedang otak mati, sedang kadang-kadang mati. Kematian mereka terjadi di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sekarang mungkin Bapak Ibu juga sudah ikut menyimak terbongkarnya protokol dari Illuminati. Illuminati adalah kaum globalis yang saat ini menguasai ekonomi dunia, teknologi dunia, dan mereka adalah kaki tangan Dajjal. Mereka ini membuat organisasi raksasa namanya Freemasonry. Mereka sebut the New World Order, ya, tatanan dunia baru, di mana programnya adalah apa yang akan disusun ke depan, siapa yang berhak hidup ke depan, sudah ditentukan orang-orangnya menurut catatan mereka. Di Indonesia cuma sekian juta yang boleh hidup, sisanya dihabisi. Di China, di mana-mana negara ditentukan, sehingga sisa manusia yang ada di dunia hanya boleh 500 juta orang. Itu rencana jahat mereka, terbongkar dan muncul. Yang jelas Nabi berkata di akhir zaman banyak umat manusia yang meninggal mendadak, serentak menjadi mati. Sedang dia jalan banyak kita baca mengumpul nanti. Allahu a'lam. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita orang beriman gak gelisah kita. Kenapa? Hakikat bagi kita hidup dunia memang hanya sementara. Hidup yang sebenarnya bukan di dunia, hidup sebenarnya adalah di akhirat. Kalau memang kita wafat, meninggal, memang ajal kita, dan itu dia. Jadi tidak usah Bapak Ibu risau mendengarkan ini. Hanya saja kita mendengarkan Nabi sudah berkata begitu. Ternyata kaum kaki tangan Dajjal, yaitu organisasi raksasa dunia, pemegang globalis hari ini, mereka adalah Illuminati, sudah punya program akan mematikan sebanyak-banyaknya manusia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi fase ini sudah di mana juga umat di tahun itu kata Rasulullah akan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah, terhalang, kesulitan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, terjadi semuanya di dalam kita. Betul tidak? Itu lagi menuju akan menuju Dukhon kita lagi Bapak Ibu, akan menuju Dukhon. Nah, kembali kita pada topik kita, betapa beratnya pada masa ini ujian demi ujian datang tumpang tindih, kaki ta'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Syuruk, salat sunat syuruk itu ya. Baik, sikit lagi, habis itu selesai ya. Iya Pak. Ya. Kalau sudah tahu kamu akan tujuan. Kita ada sedikit lagi. Boleh Bapak Ibu? Baik. Jadi ini yang paling bahaya. Kalau ujian berupa bumi, bencana alam, perang segala macamnya lapangan, itu sifatnya ujian duniawi kok. Kalau itu pun terjadi, direnggut nyawa kita dalam kematian, ya sudah, kita berjumpa dengan sang kekasih tertinggi yang paling kita rindukan selama ini, Allahu Rabbul Alamin, yang selama ini kita sembah, dan pertemuan dengannya adalah kerinduan kita yang paling puncak. Betul ya Bapak Ibu ya? Apalah dunia ini? Kita memang akan menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi yang paling kita ngerikan, kita ada di sini, kita ada di sini, lalu kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita fasik, dalam keadaan kita ahli maksiat. Kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita sesat, dalam keadaan kita munafik, musyrik, murtad. Na'udzubillah. Ini kita khawatirkan Pak. Jadi di akhir zaman ini,
Janganlah tanggung-tanggung beragama. Satu-satunya solusi di akhir zaman adalah isbiru, kata Nabi. Pada masa itu kamu wajib isbiru, bersabarlah kamu, istiqomahlah kamu menggenggam erat-erat Islam ini, Al-Quran, Sunnah, menjadi Muslim yang kafah. Tiru Rasulullah, tiru para sahabat, jalankan Islam secara total, dan bersabarlah untuk itu. Walaupun awak diejek, dicemeh, dikucilkan, ya, dikatakan apalah fundamentalis lah katanya, dikatakan ekstremis lah katanya, dikatakan teroris lah katanya, apapun kata mereka, saya tidak peduli. Yang penting saya tidak sesat, yang penting saya tidak melakukan maksiat, yang penting saya tidak menjadi munafik, dan saya juga tidak mau musyrik, apalagi murtad. Terserah apa kata manusia, toh yang menciptakan saya bukan manusia, yang saya sembah juga bukan manusia, dan bukan di tangan manusia surga dan neraka. Untuk apa saya peduli dengan kata manusia? Setuju tidak? Ya, subhanallah. Sabar, bila kita ini sabar. Yang punya anak-anak masukkan ke pesantren. Yang punya anak-anak masukkan ke pesantren. Di akhir zaman ini takkan bisa kita menjaga anak-anak kita, Pak. Kalau tidak di dalam pesantren-pesantren yang kuat menjaga akhlak, kuat menjaga ibadah dan akidah, kita tak bisa menyelamatkan anak-anak kita sekarang. Lingkungan terlalu liar sekarang ini. Pergaulan begitu gak karu-karuan sekarang. Kirim dan pesantren. Titipkan pada Allah Subhanahu wa taala, percayakan pada pesantren. Dalam agama pesantren di mana-mana selalu ada, tetapi jangan jadikan itu sebab untuk kita tarik lagi anak kita. Sabar, sabar, sabar. Bersabarlah kamu di akhir zaman. Hanya ini yang bisa kita andalkan. Bu ya, anak bola tamat kuliah, kiriam anak bola SMA tahun akhir akan naik. Tidak mungkin dong masuk anak pesantren, masuknya 3 SMA, masuk pesantren kelas 1 SMP dia. Itu melawan kawan, tak kali. Datang dulu yang bokal. Inilah kadang-kadang. Paling-paling kalau sudah dewasa-dewasa begitu, Bapak Ibu, ajaklah secara baik-baik dan lembut agar anak-anak kita rajin dengarkan pengajian. Ya, seperti acara-acara macam ni, tidak seberapa anak muda yang hadir. Yang tibonya adalah bau-bau tanah. Lah dekat-dekat ketibo lah ke akhir waktunya. Itu yang banyak tibo musajid. Yang anak muda yang macam-macam di belakang tu, itu yang anak muda yang istimewa tu. Dan ini yang orang tuanya berhasil mengajak anaknya ke masjid mendengarkan kajian ini. Kajian macam ini langka. Betul tidak? Kajian macam ini langka ditemukan. Kalaupun ada yang bisa menyampaikan, tidak banyak. Kadang-kadang cara penyampaian juga beda-beda. Baik, ayah bunda, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita di penghujung fase keempat. Semua bahaya yang ada ini sedang ada di tengah-tengah kita. Korbannya jelas adalah kita. Kalau orang kafir nak perlunya digoda di setan deh. Nyulah aja lagi di kepupu api neraka tu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, target yang menjadi target utama di fase keempat adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Wahai Bapak Ibu, kuatkan banalah doa Bapak Ibu, nyinyilah kepada Allah berdoa Bapak Ibu, cerewetlah kita berdoa agar Allah lindungi kita, Allah selamatkan iman kita di akhir zaman ini, Allah pelihara kita dan anak keturunan kita agar tidak jadi sesat, agar tidak jadi ahli maksiat, agar tidak menjadi umat yang murtad, agar tidak menjadi musyrik munafik. Ma'adzanallah. Serius berdoa, serius. Sekali lagi saya katakan, miskin awak di dunia tapi iman terjaga, agama selamat, akhirat dan selamat dan abadi insyaallah masih akan jadi milik awak. Dan beda awak miskin di dunia, dizalimi di dunia, di akhirat masuk neraka puluh. Ayo merasa ibadah tu. Ya. Syukur-syukur kalau di dunia kita bergaya, kita berkuasa, kita kuat, kita kaya, ya. Tetapi di akhirat kita masuk surga. Kan itu yang paling rancak kan? Syukur-syukur karena iman kita kuat di dunia. Itu yang paling rancak. Tapi kok indah seandainya. Dan kan ada banyak orang yang sukses di dunia, ada orang beriman gua di kondisi fase keempat. Minimal agama kita terjaga. Bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu untuk fanatik berislam. Jadi harus bersabar apa? Fanatik berislam. Jangan kadang dicemehkan dah awak banyak jangguit gua. Dicemehkan bentuk kambing kerja tu. Jauh jangguit seketiknya tu malantiang loh, berpelihara loh tu.
Orang tekan CME kan ada luar biasa. Apalagi di Minangkabau Pak. PCI itu nak kadang nasi Indonesia. Partai CME Indonesia Al Minangkabawi. Tidak peduli, tidak peduli. Istiqomah, sabar, sabar, sabar. Baiklah, Bapak Ibu, ko ado Bapak Ibu nan ka batanyo buliah batanyo kalau tidak ado lagi kita tutui jodoh